Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menganalisis novel Samantha. Saya Wisita Tias nomor absen 27. Saya Kausa Wisnu nomor absen 14. Saya Desa absen 21. Saya Wisita Karni nomor absen 2. Selamat menyaksikan. Kita akan sama-sama membahas tentang unsur intrinsik dalam novel berjudul Samantha. Novel ini memiliki tema pengharapan dan penantian Samantha. Kita akan membahas tentang tokoh dan penokohan dalam novel ini. Yang pertama yaitu Samantha Dewitt. Samantha adalah tokoh utama dalam novel ini. Dia memiliki sikap yang manja, cengeng, susah diatur, keras kepala, dan kasar. Yang kedua yaitu Baron Dewitt. Baron Dewitt ini adalah ayah angkat dari Samantha Dewitt. Dia memiliki sikap yang egois, kurang peka, tidak peduli, tidak ramah, dan acuh. Yang ketiga yaitu Hannah Dewitt. Dia adalah istri dari Baron Dewitt yang adalah ibu angkat dari Samantha Dewitt. Sikapnya sama persis dengan suaminya, yaitu egois, kurang peka, tidak peduli, tidak ramah, dan acuh. Yang keempat yaitu Rumi. Rumi ini adalah pengasuh Samantha Dewitt. Dia memiliki sikap sabar, peduli, penuh empati, penyayang, dan tulus. Yang kelima yaitu Rasmini. Dia adalah pengasuh Samantha Dewitt sebelum Rumi. Sikapnya sama persis dengan Rumi. Dia sabar, peduli, penuh empati, penyayang, dan juga tulus. Yang selanjutnya yaitu Pak Guru. Pak Guru ini adalah guru private dari Samantha Dewitt. Dia memiliki sikap yang tegas. Dan yang terakhir yaitu Eda. Eda adalah wanita yang pernah ditemukan oleh Baron Dewitt, ayah angkat Samantha, sesaat dia masih muda. Dan mereka dipertemukan kembali saat Baron Dewitt telah beristri di rumah sakit. Eda ini memiliki sifat yang malang. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang alur. Dalam novel Samantha memiliki alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Di dalam novel Samantha terdapat dua sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Dia adalah Risa. Adapun bukti yang menyatakan bahwa Risa adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu dalam novel Samantha, yaitu terdapat dalam kalimat berikut ini. Anak kecil itu terlihat sangat gusar. Dilemparnya piring berisi wortel dan buncis yang disuguhkan untuknya sebagai menu sarapan pagi sebelum dia dan kedua orang tuanya pergi memantau perkebunan teh. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa Risa adalah sudut pandang orang ketiga dalam novel Samantha. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu Samantha itu sendiri. Adapun bukti yang menyatakan bahwa Samantha adalah sudut pandang orang pertama, yaitu terdapat dalam kalimat berikut ini. Rumi, kau tahu kan, aku sama sekali tidak suka sayuran. Itu adalah kalimat yang diucapkan Samantha yang terdapat dalam novel ini. Dan kalimat ini menyatakan bahwa Samantha adalah sudut pandang orang pertama dalam novel Samantha. Dan yang terakhir kita akan sama-sama membahas tentang amanat yang terdapat dalam novel Samantha. Ada banyak sekali nilai-nilai moral, hal-hal positif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu novel ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu percaya dengan Tuhan. Sesulit dan semenderita apapun hidup kita, Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik di dalamnya. Nah, novel ini mengajarkan kita agar kita selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu pahit, entah itu menyedihkan,
entah itu menyakitkan, itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita diajarkan supaya kita percaya pada Tuhan, kita yakin bahwa rencananya pasti yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, yaitu novel ini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang selalu memegang setiap perkataan kita dan mempertanggungjawabkannya. Jadi setiap apapun yang terlontar dari mulut kita, setiap apapun yang kita katakan, harus benar-benar kita pertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, yaitu novel ini mengajarkan kepada kita supaya kita mampu memaafkan orang lain. Seperti halnya Samantha. Selama hidupnya, dia disia-siakan oleh kedua orang tua angkatnya. Namun dalam hati kecilnya, dia sudah memaafkan kedua orang tuanya itu. Samantha saja yang masih kecil bisa memaafkan orang lain, bahkan kedua orang tuanya. Tentu saja kita yang sudah dewasa lebih mampu memaafkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu novel ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengikhlaskan setiap kejadian menyedihkan, kejadian menyakitkan yang terjadi di masa lalu kita. Dan kita menatap masa depan. Kita membuka lembaran baru, kita membuat kejadian-kejadian menyenangkan di masa depan. Pandangan pengarang dalam novel. Kutipan, ajari anak ini bersikap agar kami tak malu membawanya kemana-mana. Kami kewalahan mengurusnya. Jadi, kami serahkan tanggung jawab ini kepadamu. Tolong ya. Analisis. Kutipan tersebut dilontarkan oleh orang tua Samantha yang menyuruh pengasuhnya, Rumi, untuk menyerahkan tanggung jawab pengajaran perilaku kepada sang pengasuh karena sudah kewalahan akan perilaku Samantha. Kutipan, Tuhan, jika memang aku tak dianggap ada oleh mama dan papa, mengapa aku harus dilahirkan ke dunia dan menjadi bagian dari hidup mereka yang tak peduli padaku? Analisis. Pada kutipan tersebut menggambarkan Samantha yang meluapkan kesedihannya dan kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya melalui pertanyaan kepada Tuhannya mengapa ia harus dilahirkan ketika dia tidak dianggap dan tidak mendapat kasih sayang orang tuanya. Kutipan, tenang saja, aku tidak sakit. Aku tak akan menulari siapapun di sini. Harap maklum, mamaku memang suka berbohong. Mama, Papa, aku akan ke gereja bersama Rumi. Kalian mau titip pesan apa pada Tuhan? Kalian tidak rindu padanya ya? Padahal, hampir setiap hari dia menanyakan kalian kepadaku. Katanya, mana orang tuamu? Analisis. Kutipan di atas dikatakan oleh Samantha yang membuktikan kebohongan mamanya kepada residen yang berkunjung ke rumahnya, serta mengungkapkan kecewaannya terhadap sikap orang tuanya yang seringkali acuh terhadap dirinya, bahkan permintaan kecil seperti mengunjungi gereja bersama keluarga kecilnya. Tak juga dikabulkan. Samantha menanyakan kepada orang tuanya dengan sindiran spontannya mengenai tidakkah orang tuanya rindu dengan Tuhan, karena saking sibuknya dengan pekerjaan hingga melupakan Tuhan yang senantiasa ada untuk umatnya. Interpretasi pandangan pengarang. Banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari novel karya Risa Saraswati yang berjudul Samantha ini, mulai dari nilai moral, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Melalui tokoh Samantha dan keluarganya, bahkan Rumi dan Rusmini sang pengasuh. Harapan yang digantungkan anak kecil kepada orang tuanya hingga akhir hayatnya. Hingga kasih sayang pengasuh pribumi kepada Nona Londo kecilnya yang tak terbatas bahkan ketika dirinya diperlakukan semena-mena. Cerita itu dikemas dengan apik dengan buku yang berjudul Samantha. Latar 1. Waktu malam hari. Tempat Bandung. Suasana senang. Bukti, jadi wajib dia berjalan-jalan malam di Jalan Braga, sebuah jalan di kota Bandung yang selalu suka kulewati. Benar saja anak itu melonjak-lonjak senang saat aku membawanya ke sana. Latar 2. Waktu pagi hari. Tempat di kamar. Suasana menyedihkan. Bukti kala itu waktu sholat subuh baru berlalu. Setelah cengkeraman Samantha lepas, dia berlari keluar kamar, memanggil para pekerja lain. Samantha menjerit, mengerang, menangis dan mencengkeram tangan Rumi sekuat tenaga.
Latar 3. Waktu malam hari. Tempat di kamar. Suasana melankolis. Bukti Samantha menunduk lama sekali. Rintik kecil air hujan di luar kamarku membuat suasana malam ini semakin terasa melankolis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya bahasa. Karena penulisannya menggunakan gaya denotatif dalam penulisannya, hanya sedikit gaya bahasa yang dapat saya tuliskan di sini. Nah, yang pertama, majas. Jika sedang tidur, wajahnya terlihat sangat cantik. Lugu bagai malaikat. Secepat kilat, Samantha meminta pengasuhnya menyiapkan baju untuknya. Itu merupakan contoh dari majas simile. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Contohnya, hidungnya sangat lancip. Yang ketiga, majas personifikasi. Contohnya, pandangannya menerawang menembus langit siang itu yang tampak cerah tanpa awan hitam. Yang kedua, lalu mulai kutuliskan kisah tentangmu, kisah yang terus-menerus berputar di dalam kepalaku. Unsur ekstrinsik. 1. Aspek moral. Mengajarkan bahwa setiap manusia tak luput dari kesalahan. Jadi kita tidak boleh dendam terhadap orang lain dan berusaha memaafkan kesalahan orang lain walaupun kesalahan itu sulit untuk dimaafkan. Yang kedua, aspek sosial. Novel ini menunjukkan bahwa kedudukan kaum bangsawan lebih tinggi daripada pribumi. 3. Aspek pendidikan. Mengajarkan kita untuk bersikap baik terhadap orang yang walaupun orang itu bersikap tidak baik kepada kita, dan bertanggung jawab mengenai pendidikan keluarga wajib diberikan oleh orang tua kepada anak, karena dengan terlaksananya kewajiban orang tua mendidik anak dapat mengaruhi baik buruknya anak tersebut. 4. Aspek religi. Dalam novel ucapan Samantha kepada orang tuanya mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan bagaimanapun keadaan kita ataupun di sela-sela kegiatan yang padat, dan doa juga yang dipanjatkan Samantha mengajarkan kita untuk selalu berdoa yang baik-baik saja. 5. Aspek budaya. Latar belakang budaya pada novel Samantha ini adalah kebudayaan zaman dahulu yang masih tradisional. Biografi penulis buku Samantha, Risa Saraswati. Risa Saraswati lahir 24 Februari 1985. Ia adalah penyanyi dan penulis. Saat ini Risa bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Jawa Barat. Pada bulan Januari 2012, ia merilis buku pertamanya berjudul Danur. Buku setebal 214 halaman ini bercerita sisi lain kehidupan Risa yang diterbitkan oleh Bukune. Kemudian disusul buku-buku lainnya termasuk Samantha.